Ketika perbedaan menjadi kekuatan, disinilah hukum berdiri tegak, menjaga persatuan Indonesia. Hukum tidak akan bermakna tanpa persatuan. Persatuan tidak akan kokoh tanpa kesadaran akan hukum. Sila ketiga Pancasila bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi tentang bagaimana kita menjaga keadilan dalam perbedaan. Lalu, bagaimana konsep, hakikat, dan penerapan persatuan Indonesia dalam membentuk tatanan hukum yang berkeadilan? That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow, it's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north, getting cold too. Secara etimologi, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi, Pancasila merupakan 5 dasar atau prinsip bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar teori, nilai-nilai dalam Pancasila juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas terkait konsep, hakikat, dan contoh penerapan sila ketiga. Simak video berikut. Pohon beringin merupakan simbol dari sila ketiga yang berbunyikan persatuan Indonesia. Pohon beringin dengan akar yang menjulang ke bawah itu diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk merasa aman dan juga tempat berlindung. Pohon beringin juga memiliki akar tunggal yang kuat untuk digambarkan sebagai persatuan bangsa Indonesia. Sementara itu, sulur-sulur pada pohon beringin mengembangkan sebagai suku, keturunan, dan juga agama yang berbeda. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu juga sebagai warga negara Indonesia dalam lambang Pancasila. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dengan keempat sila lainnya, karena seluruh sila merupakan satu kesatuan yang bersifat sistematis. Sila ketiga Pancasila yang berbunyi persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta mendasari dan dijiwai oleh kerakyatan hidup oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga ini mempunyai keutamaan, yaitu persatuan dan juga kerukunan bagi seluruh warga negara Indonesia yang memiliki perbedaan dari segi agama, bahasa, suku, dan juga budaya, sehingga sila ini dapat dijelaskan dengan jelas. Tujuannya sangat jelas. Indonesia memiliki warga negara yang beragam culture-nya, sehingga sila ini dapat menjadikan persatuan untuk warga negara Indonesia dengan semboyannya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, atau yang biasa disebut dengan berbeda-beda tetapi tetap satu dua. Jika tidak ada seruan untuk bersatu dari awal, mungkin saja kita tidak akan pernah mengenal Indonesia seperti saat ini, atau bahkan mungkin saja negara Indonesia tidak akan pernah merdeka seperti yang saat ini kita cintai. Negara Indonesia merdeka, negara Indonesia lahir dari bagaimana kita bisa menyatukan seluruh kekuatan yang kita miliki dari seluruh daerah di Nusantara untuk berani melawan kolonialisme, untuk berani melawan penjajahan, untuk berani melawan penindasan di atas tanah air kita. Maka kemudian negara Indonesia bisa lahir seperti yang saat ini kita cintai. Indonesia memang sudah merdeka, namun di samping kemerdekaan Indonesia, kita masih tetap terbagi dalam banyak daerah-daerah yang terpisah. Maka kemudian Pancasila sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, adalah pegangan paling utama kita, pegangan paling kuat kita untuk tetap menjaga semangat juang kita negara Indonesia. Lantas bagaimana kita bisa mengimplementasikan nilai dari sila ketiga ini dalam bermasyarakat? Hal yang perlu kita glorifikasikan di sini adalah bagaimana kita tetap menjaga rasa peduli kita pada saudara-saudara kita, meskipun saudara kita itu berada jauh daripada kita, meskipun mereka lintas daerah daripada kita, mereka berada di pulau yang berbeda dengan kita.
kita tetap menjaga rasa peduli kita pada mereka. Karena apa? Karena kita adalah saudara dengan mereka. Kita adalah saudara satu negara Indonesia. Sila ini juga dimaksudkan untuk memelihara ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia artinya satu Indonesia. Walaupun masyarakat Indonesia penuh dengan perbedaan, tapi harus tetap satu Indonesia dan mengorbankan kepentingan golongannya demi negara Indonesia. Meskipun dalam masyarakat Indonesia sangat kental dengan berbagai budaya yang berbeda, namun harus tetap menjaga keutuhan Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Sila Persatuan Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai bahwa pada dasarnya negara juga memiliki sifat monodualis sama seperti manusia, yaitu sebagai makhluk individu dan juga makhluk sosial. Negara pada dasarnya adalah merupakan suatu persekutuan hidup antara banyak elemen-elemen yang pada akhirnya akan membentuk suatu negara itu sendiri. Seperti contohnya di dalamnya ada suku, ras, agama, budaya, bangsa, dan juga sebagainya. Oleh karena itu, perbedaan merupakan bawaan kodrat manusia dan juga ciri khas elemen-elemen dalam membentuk negara. Konsekuensinya adalah negara akan beraneka ragam tetapi tetap satu, melibatkan diri dalam suatu seloka yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukan berarti kita meluncurkan ke arah permasalahan atau konflik, melainkan harus diarahkan ke dalam suatu sintaksa yang mengarah untuk kepentingan bersama dengan tujuan bersama. Sila Persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan juga kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara Indonesia juga memiliki jiwa nasionalisme yang religius atau yang berketuhanan yang Maha Esa. Seperti halnya kita melakukan ibadah kepada Tuhan yang Maha Esa dan juga menolong sesama umat beragama. Warga negara Indonesia juga memiliki jiwa nasionalisme yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Seperti halnya kita menolong saudara kita yang setanah air ketika mengalami bencana alam, itu juga menjunjung tinggi kemanusiaan. Dengan ini, sila Persatuan Indonesia memiliki jiwa sila ketuhanan yang Maha Esa dan juga sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, nilai-nilai nasionalisme ini harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara, termasuk era globalisasi dewasa. Proses demokrasi tanpa mendasarkan pada moral ketuhanan, kemanusiaan, dan bergantung pada persatuan dan kesatuan, maka bukanlah hal yang tidak mungkin akan membawa kehancuran bagi bangsa Indonesia. Gotong royong adalah wujud nyata dari semangat persatuan. Contohnya, para siswa di kelas bergotong royong membersihkan kelas demi menjaga kenyamanan bersama. Kegiatan ini mempererat rasa kebersamaan dan menguatkan persatuan. Contohnya, kita sebagai bangsa Indonesia sebaiknya rukun satu sama lain dan tidak saling bertengkar. Ketika ada pertengkaran, perilaku yang sebaiknya adalah melerainya. Penerapan ini berarti kita mendahulukan kepentingan bersama daripada keuntungan pribadi. Misalnya, tidak menyebarkan berita hoax.